Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul kiamah. Hari ini kita akan melihat tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-30 dan ke-31 insyaallah. Dan ayat ini diberikan tema oleh para ahli tafsir ayatul hijabi wan nadhar, ayat tentang hijab. Kalau hijab itu tentu wanita, ayatul hijab artinya tentang hijab. Bahkan wanita itu sekarang disebutnya hijaber. Wan nadhar, dan tentang pandangan. Kita akan lihat ayat ini ya, ayat tentang hijab dan pandangan ya, wan nadhar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kul, katakanlah kepada siapa khitab ini? Itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin yang laki-laki, lil mu'minin yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, menundukkan sebagian pandangan mereka. Min itu dalam bahasa Arab yufidu litab'idhi. Nah, ini sering kali min itu berfungsi dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebagian. Maka Allah katakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tidak semua pandangannya yang ditundukkan, sebagian pandangan saja. Kalau semua pandangan ditundukkan, nabrak tembok mungkin. Ya. Ini min absarihim itu sebagian aja ya, ditundukkan pandangan. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatan mereka, kemaluan-kemaluan mereka. Yahfadhu itu zalika azka lahum, yang demikian itu azka, lebih suci bagi mereka. Kata zakat itu, zakat itu mensucikan. Azka, lebih suci bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum, maha mengetahui. Khabir itu mengetahui yang terekam, itu makanya disebut dengan meliput ya. Allah maha meliput bima yasnaun, apa yang mereka perbuat. Ini ayat Allah SWT. Berikutnya Allah katakan wa qul lil mu'minat, dan katakan juga wahai Muhammad, lil mu'minat, kepada wanita-wanita mukmin, yagnudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Padahal ini luar biasa ini dan Bapak.
Kalau Allah sebutkan untuk laki-laki, maka hukum itu terkena buat wanita. Tapi kalau Allah sebutkan wanita dalam Al-Quran, khusus laki-laki nggak kena. Tapi dalam ayat ini Allah perintahkan kedua-duanya itu. Wa kullil mu'minin, lalu ayat berikutnya wa kullil mu'minat. Jadi dua-duanya diperintahkan. Untuk apa? Untuk memberikan penegasan. Maka Allah katakan, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat agar menundukkan sebagian pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan mereka menjaga kehormatan mereka, wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka memperlihatkan, menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Zinatahunna ini, apa yang dimaksudkan zinatahunna itu? Yang dimaksudkan perhiasan di sini adalah kebiasaan diterjemahkan oleh para ahli bahasa Arab itu adalah pakaian luar yang nampak gitu ya. Jangan dia perlihatkan pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang tampak maupun yang tersembunyikan. Zinatahunna, jangan dia tampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada siapa? Bu'ulatihinna, kepada suami-suami mereka. Perhiasan itu. Au abaihinna, atau ayah-ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah-ayah dari suami mereka, mertua. Boleh itu, boleh mertua itu. Au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau kepada anak-anak suami mereka. Au ikhwanihinna, atau kepada saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwatihinna, atau anak-anak dari saudara laki-laki mereka. Au bani akhwatihinna, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau kepada wanita-wanita mereka. Orang-orang wanita mukmin, maksudnya itu wanita-wanita mukmin. Au ma malakat aimanuhunna, atau apa yang mereka miliki oleh tangan mereka, yaitu budak hamba sahaya. Awit tabi'in, atau mereka yang tabi'in, yang ikut ya kepada mereka. Ghairi ulil irbah, yang tidak memiliki keinginan. Siapa mereka? Minar rijal, yaitu tidak memiliki keinginan, yaitu dari laki-laki. Awit tifli, atau anak-anak alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang tidak atau tidak mengenal, tidak mengetahui tentang aurat wanita. Artinya laki-laki atau pelayan-pelayan yang sudah tidak menginginkan nikah lagi, yang sudah atau anak-anak yang memang belum paham tentang aurat, itu boleh. Wala yadribna bi'arjulihinna, dan janganlah dia memukulkan kaki-kaki mereka, liyu'allama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui apa yang disembunyikan dari perhiasan mereka. Tuh, biasanya kalau orang Arab itu pakai gelang di kaki. Ya. Kalau di Indonesia jarang kayaknya. Sendal bunyi itu. Kenapa? Karena nanti dalam beberapa hadis itu betis itu
aurat yang boleh terlihat ketika seorang laki-laki ingin meminang wanita itu. Betis itu. Jadi betis wanita itu boleh terlihat ketika nazar itu nanti dalam hadis Nabi itu. Kenapa? Karena hadis Nabi itu menunjukkan betis itu nanti akan memberikan pengetahuan, kalau di dalam Arab itu pemberitahuan apa tentang apakah wanita ini banyak anak atau tidak. Udah betis. Ya, udah betis. Tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Ya. Terus apakah wanita ini nanti akan, nggak tahu, dari dunia medis nggak tahu, ya itu wallahu ta'ala alam. Apakah wanita ini nanti akan berpotensi gemuk atau tidak, itu bisa dipelajari. Rahasia Pak Eko, hanya orang Arab yang tahu. Jadi itu. Nah ini, jadi liya'lama ma yukhfina min zinatihna, untuk dia memperlihatkan dari perhiasan-perhiasan mereka. Ya. Kata Pak Eko nyesel baru tahu sekarang ya. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kepada Allah jami'an, seluruhnya, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian bertakwa, agar kalian beruntung. Tuflihun. Nah ini dua ayat Allah SWT. Maka dua ayat ini tadi disebutkan sebuah tema, yaitu tentang ayat-ayat hijab dan pandangan, karena berkaitan dengan itu. Nah, apa sabab nuzul ayat ini? Ini saya sebutkan sabab nuzul atau kronologis atau sebab turunnya ayat ini. Ini didapatkan, ada dua riwayat yang disebutkan. Yang pertama, sabab nuzul ayat ini terjadi pada seseorang di masa Rasulullah SAW. Seorang anak muda yang dia berada di jalan, lalu dia melihat seorang wanita dan dia pandangin itu sampai dia kejeduk kepalanya. Ini terjadi pawaswasalahuma syaitan, itu ceritanya itu. Maka setan itu memberikan waswas pada laki-laki itu sampai dia pandang terus. Cerita dia di tengah jalan jeduk kepalanya itu, lalu kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak muda, lakal ula walaisal akhirah, bagi kamu itu pandangan yang pertama boleh, tapi dan tidak ada boleh yang lain, yang keduanya. Jadi kalau pandangan yang boleh pertama nggak kedip-kedip. Kalau kan ya seberapa lama sih orang nggak kedip-kedip gitu kan? Ya, pandangan pertama itu. Jadi ini yang dimaksudkan nanti. Kata Allah tadi itu menundukkan pandangannya itu sebagian dari pandangan tadi. Apa artinya? Ada yang memang dia dibolehkan dalam pandangan yang pertama tadi itu, ketika terjadi pada anak muda tadi, maka Rasulullah SAW mengatakan lakal ulah, bagimu pandangan yang pertama, tetapi tidak lagi yang kedua. Ini riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsir beliau. Nanti dalam riwayat Imam Ibnu Katsir juga menukilkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pandangan yang dilarang. Jadi ini luar biasa. Nah ini kandungan dari ayat tadi yang Allah turunkan berkaitan dengan sebab tadi. Ya, jadi
sampai Allah turunkan ayat tadi, wahai orang-orang mukmin, hendaklah perintahkan mereka untuk menutup atau menundukkan sebagian pandangan mereka. Dan begitu pula wanita mukmin. Yang kedua, dalam ayat ini, dua ayat ini, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kandungan hukum yang bisa kita ambil. Ada kandungan hukumnya itu. Maka ayat ini disebut dengan ayatul ahkam. Ya. Kalau kemarin kita mengkaji beberapa ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Ini ciri ayatul ahkam. Ya. Ayat-ayat yang berisi kandungan hukum. Nah, nanti ciri yang berikutnya itu kul. Atau yas'alunaka. Ada kata di Al-Quran itu. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Maka ayat itu isinya kandungan hukum tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita-wanita yang haid. Maka ayat itu berisi kandungan hukum tentang wanita haid. Nah, begitu juga dengan ayat kul. Kul, katakanlah wahai Muhammad, untuk menyampaikan apa yang terkait tentang hukum-hukum syariat yang ada di dalam ayatnya. Dan Nabi sudah menyampaikan. Maka ayat ini disebut dengan ayatul ahkam, ayat yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat. Ada beberapa hukum yang dibahas oleh para ulama tentang ayat ini. Pertama adalah berkaitan dengan apa hukum memandang wanita yang asing, hukumnya itu berkaitan dengan hukum. Apa hukum memandang wanita ajnabiyah namanya? Ajnabiyah itu artinya orang yang bukan mahramnya. Ya. Apa hukumnya? Nah, ini dalam bahasan para ulama menyebutkan bahwa hukum memandang itu khurimat asy-syari'atul islamiyah, bahwa syariat Islam itu mengharamkan, tidak boleh memandang terus menerus melihat. Nah, kalau memandang wanita yang seperti itu tidak dibolehkan terus menerus, apalagi yang berkaitan dengan pornografi, tentu jauh lebih tidak boleh. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama itu, begitulah syariat itu. Syariat Islam itu syaddud darai, dia itu meminimalisir kerusakan. Kalau syariat Islam, jadi minimalisir itu kerusakan. Jadi bukan langsung adanya peraturan itu melarang, tetapi diminimalisir dulu sampai tidak ada peristiwa-peristiwa yang lebih jauh. Itu syariat Islam. Maka memandang terus-menerus itu tidak dibolehkan. Sama seperti ketika kita melihat ayat Allah yang menyebutkan, misalkan janganlah seorang anak itu berkata kepada orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah seorang anak itu mengatakan kepada kedua orang tuanya, dan janganlah dia membentak kedua orang tuanya. Kalau berkata saja itu tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Ini yang disebut dengan syaddud darai itu. Jadi syariat Islam itu dia memberikan minimalisir agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih fatal. Maka dibuat preventifnya itu dalam syariat Islam. Nah, ini hukum yang pertama yang disebutkan oleh para ulama.
tidak memandang hal-hal yang bukan menjadi haknya. Gitu. Yang kedua, hukum apa yang kedua yang terkandung dalam ayat ini? Yaitu haddul aurat, tentang batasan aurat. Nah, ini. Nanti dalam himpunan putusan tarjih juga disebutkan ketika membahas tentang aurat bagi laki-laki dengan mengenakan celana HW itu. Itu jadi kalau dalam putusan tarjih HW itu dulu ya setengah tiang ya. Celananya itu gitu kalau nggak salah itu ya. Betul Ustaz ya. Nah, mana batasan haddul aurat bagi laki-laki itu dan wanita? Karena nanti dirinci oleh para ulama. Yang pertama itu batasan aurat laki-laki secara umum. Itu yang pertama, auratul rajuli ma'ar rajul, auratul mar'ati ma'al mar'ah, wa auratil rajuli ma'al mar'ati babil aks. Pertama itu aurat laki-laki dengan laki-laki yang lain. Ya. Mana batasan auratnya itu? Yang kedua yaitu aurat wanita dengan wanita yang lain, sama-sama wanita. Dan yang ketiga aurat laki-laki dengan wanita atau sebaliknya aurat wanita dengan laki-laki. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Dan aurat rajul ma'rajul, bahwa aurat laki-laki dengan laki-laki itu disebutkan dalam hadis yang sahih itu as-sidra ila rukbah, itu batasannya dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki batasannya dari pusat sampai lutut itu aurat laki-laki, tidak boleh terlihat antara pusat dan lutut tadi itu, walaupun dengan laki-laki. Bahkan penelitian yang luar biasa beberapa waktu yang lalu ketika kajian di salah satu puskesmas ini di sekecamatan, ada satu hal yang menarik disampaikan itu, bahwa LGBT sekarang itu berkembang. Waliyahzubillah. Jadi LGBT dosanya kaum Nabi Lut itu berkembang sangat luar biasa. Dan ini yang menariknya dalam satu penelitian, bahwa aurat yang disukai oleh kaum LGBT itu di mana? Ya aurat yang tadi pusat sampai lutut tadi. Maka anak laki-laki itu banyak yang dia memakai celana di atas lutut itu kan. Dan itu yang disukai oleh LGBT. Kalau bagian yang lain, dadanya, bidangnya apa nggak disukai oleh kaum laki-laki. Tapi justru bagian itu yang, dan itu yang kita harus mengingatkan anak-anak kita. Maka ini menarik, kenapa di antara hikmah syariat gitu ya, hikmah syariat batas aurat itu dari lutut sampai pusat walaupun dia sesama laki-laki. Beberapa waktu yang lalu ketika saya remaja, ada satu kasus di pesantren itu, salah satu lembaga pendidikan Islam pesantren itu, saya tidak sebutkan namanya, itu terjadi LGBT. Itu terjadi karena mandinya asramanya itu bareng, laki dengan laki. Dan itu yang setelah waktu itu saya sudah keluar dari pesantren, jadi sudah masih belum menikah pada saat itu. Keluar pesantren mendapat kabar seperti itu, ada anaknya seorang ustadz yang dia masukkan pondok, dan terjadi kasus seperti itu. Itu kenapa? Karena ternyata setelah dilihat itu mandinya itu laki-laki dengan laki-laki bareng, dan wanita dengan wanita bareng.
Dia sama wanitanya itu bang. Dan itu aurat, tidak boleh. Biasanya menutup semuanya terbuka. Maka batasan aurat laki-laki itu pusat sampai lutut itulah yang terjaga. Ini yang kadang-kadang anak-anak sekarang ini suka suka sulit untuk diingatkan, terutama anak-anak laki-laki. Yang kedua apa? Aurat al-mar'ah ma'aurat. Aurat wanita dengan wanita yang lain. Nah, ini aurat wanita dengan wanita ini disebutkan fahiya ka'aurati rajuli ma'ar rajul. Dia hampir sama seperti auratnya laki-laki dengan aurat perempuan, yaitu minasyra ila rukbah. Dia auratnya itu sampai batasan lutut tadi. Kalau dia sama perempuan yang memang mukminah tadi, masih wadaka ma'adal mar'atud dahniyah awil kafirah, kecuali dengan wanita yang bukan mukmin, ya. Wanita yang tidak beriman, maka dia harus menutup auratnya. Nah, ini aurat yang kadang-kadang juga tidak terjaga. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Dan bagaimana aurat laki-laki dengan wanita dan atau sebaliknya. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aurat bagi wanita itu seluruh bagian tubuhnya ma ada wajhu wa kaf, kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu disebutkan itu, ya, disebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sungguh seorang wanita apabila dia telah balik tidak boleh terlihat seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Nah, hadis Aisyah. Nah, ini juga disebutkan dalam beberapa pendapat para ulama, tetapi yang masyhur yang diambil oleh Tarji sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa kedua telapak tangan dan wajah. Sekalipun nanti madhab Hambali misalkan itu keras, muka itu termasuk aurat kalau madhab Hambali, jadi dia aurat termasuk, illa kecuali kedua mata. Hambali agak keras, tapi yang masyhur dan ini yang dikuatkan dalam hadis Aisyah, ya, tentang Asma binti Abi Bakar itu ketika masuk ke dalam rumah Rasulullah lalu kemudian dia memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah mengatakan, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah, sesungguhnya wanita itu kalau dia telah sampai balik maka tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini menunjukkan, nah, ini batasannya. Nah, yang ketiga, hukum yang terkandung dari ayat ini secara singkat adalah tentang apa? Tentang mahram. Mahram itu apa? Mahram itu yang dimuliakan artinya. Jadi kalau kata haram itu artinya mulia. Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Masjidil Haram. Ihram itu orang yang berkeadaan pakaian ihram dalam keadaan mulia, karena ada hal-hal yang dilarang dalam pakaiannya. Nah, mahram itu adalah yang diharamkan, yang dimuliakan, sehingga boleh kita membuka pakaian luar bagi wanita. Boleh dia membuka pakaian. Pada siapa? Di sini disebutkan dalam ayat tadi beberapa hal yang disebutkan. Siapa itu? Au
li bu'ulatihinna, yaitu suami mereka. Itu boleh. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Au aba ibu ulatihinna, atau bapak dari suami mereka, bapak mertua. Itu boleh. Terlihat pakaian luar tadi, batasan yang keluar, dia melepaskan kerudungnya, itu dibolehkan. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Au abna ibu ulatihinna, atau anak-anak suami mereka. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka. Au bani akhwatihinna, atau anak-anak dari saudara perempuan mereka. Au bani akhwatihinna, ya. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka tadi. Boleh kelihatan pakaian luar karena sesama wanita. Yang luarnya saja yang terlihat, misalkan dia melepas kerudungnya dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan mahram tadi. Nah, ini beberapa kandungan hukum dari dua ayat tadi. Nanti bahasan-bahasan lebih luas itu disebutkan oleh banyak para ulama terkait tentang perselisihan pendapat saja. Tapi hal yang tadi disebutkan adalah berkaitan tentang pokok-pokok hukum dalam dua ayat tadi. Nah, apa hikmah syariatnya? Saya ingin menutup pada kesempatan ini secara singkat. Apa hikmah syariatnya diturunkan ayat ini? Tadi diantara hikmah syariatnya bahwa agama itu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga akal, menjaga seluruh bagian daripada kehidupan. Dan aturan-aturan itu memberikan kepada kita kebaikan. Jadi itu diantara hikmah syariat yang terbesar. Kenapa Allah turunkan ayat ini tentang menjaga pandangan. Yang hari ini kita lihat sangat luar biasa ya. Kalau mendengar beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh nakes itu, tenaga kesehatan, tentang LGBT di tempat kita, luar biasa. Itu jumlah pasien yang datang dan rata-rata terkena LGBT anak-anak muda. Yang disasar anak muda. Dan ini sangat ironis ya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.